Selamat malam, saya Silviana Astika dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adat perkawinan Dayak Banuaka Tamembalo. Makna dan tujuan adat perkawinan Dayak Banuaka Tamembalo berkenaan dengan artinya dan tujuannya. Tradisional Dayak Banuaka Tamembalo menganggap pernikahan itu penting. Menurut Dayak Banuaka, perkawinan adat Tamembalo dilaksanakan menurut adat istiadat tradisional yang berpuncak pada upacara adat sijaratan. Sijaratan artinya mengikat dua orang menjadi perkawinan yang sah menurut suku Tamembalo dan diakui oleh masyarakat. Banuaka artinya orang milik kita. Di wilayah khususnya itu mengacu pada subetnis Dayak suku di rumpun Tamembalo, Kalis, Banuara, dan Taman yang memiliki kemiripan dalam beberapa hal seperti kata dan pengertian, pola hidup atau bertani, bentuk rumah panjang atau betang, dan wanita yang memakai ikat kepala disebut datulu, indulu, dan sebagainya. Terus Dayak Tamembalo atau Embalo merupakan salah satu subetnis kelompok Dayak di Kapuas Hulu dan dikelompokkan dalam rumpun Dayak yang tadi dengan wilayah sebaran di kecamatan ibu kotanya yang ada di Tanah Batang, Lupar, Lanjak, Embalo Hulu Banua Martinus, Embalo Hilir Nanga Embalo, dan Kalis Nanga Kalis atau khusus daerah Paniung dan Sabintang. Persyaratan dan prosedur terkait pernikahan adat suku Dayak Tamembalo memiliki beberapa persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan upacaranya, yaitu seperti yang pertama, keterlibatan keluarga dalam proses upacara dengan tujuan untuk menjunjung tinggi kehormatan keluarga terdiri dari kewajiban moral dan sanksi kekerabatan. Yang kedua, pernikahan adat membutuhkan pengukuhan melalui upacara sijaratan. Yang ketiga, dalam pernikahan adat sijaratan, sepasang pengantin yaitu laki-laki dan perempuan dari pelantikan dipilih berdasarkan kondisi. Terus yang keempat, mewarisi darah yang berlawanan sebagai calon pengantin menurut strata sosial masyarakat adat. Yang kelima, pernikahan yang berumur panjang tidak pernah lepas karena suatu masalah dan perceraian. Terus yang keenam, tidak pernah mengalami kematian anak. Yang ketujuh, memiliki taraf hidup yang baik dan terhormat dalam komunitas adat. Terus yang kedelapan, tentunya bukan janda atau duda. Yang kesembilan, merayakan upacara adat sijaratan setelah matahari terbenam. Kulminasi atau siang hari dilarang karena diyakini akan membuat suatu yang jahat untuk kehidupan perkawinan pasangan. Waktu yang tepat terjadi saat matahari terbit antara pukul 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Pengantin pria tetap duduk di atas gong, sedangkan pengantin wanita di sebelah kiri pengantin pria. Mereka berdua bertemu di bawah matahari terbit. Keunikan pernikahan. Sejak itu Katolik masuk dan dianut oleh mayoritas penduduk Banuaka lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1907 di Lanjak, daerah Banua Martinus, paroki ketiga di Kalimantan Barat, setelahnya Singkawang tahun 1905 dan Sejiram tahun 1906. Sudah ada dua jenis perkawinan di antara masyarakat adat. Yang pertama, pernikahan Katolik melalui berkat di gereja adalah validitas pernikahan gereja. Yang kedua, pernikahan adat. Setelah pernikahan di gereja, melalui proses pernikahan atau sijaratan yang berlangsung di kediaman mempelai wanita menyangkut martabat keluarga. Bagi masyarakat Dayak, perkawinan adat atau sijaratan memegang peranan penting. Artinya itu yang pertama sebagai tanda untuk seluruh keluarga agar mereka menerima pasangan baru dalam keluarga. Terus yang kedua, sebagai tanda nenek moyang akan ada anggota keluarga baru dan meminta restu mereka. Terus yang ketiga, pandangan ini secara khusus bersumber dari kepercayaan adat, reinkarnasi, dan dinamisme. Acara selanjutnya yaitu upacara sijaratan. Dalam proses pembukaan oleh juru bicara sijaratan tersebut, dua pengantin duduk berdampingan menghadap matahari terbit, yaitu sebagai simbol mereka agar kehidupan rumah tangga akan seperti matahari terbit. Demikian juga semua upaya dan karya keduanya terus berlanjut dengan sukses tinggi matahari terbit di Cakrawala. Kemudian pasangan muda yang duduk di samping mereka menjadi simbol energi roh kehidupan mereka. Harapan rumah tangga mereka juga sebagai sumber kebahagiaan keluarga. Selanjutnya, kedua mempelai di gong dan tawak seindah dan menggema suara gong tersebut dan tawak sehingga
rumah tangga mereka membawa kabar gembira dan menyenangkan bagi seluruh keluarga dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pidato singkat juru bicara sijaratam. Menyerahkan semua upacara adat yang dilakukan secara adat oleh pemimpin pernikahan bernama Panjarati. Panjarati memeriksa semua aksesoris upacara dan mengumumkan pemenuhan semua aksesoris tradisional, yaitu upacara sijaratam sah untuk dilakukan atau dilanjutkan. Selanjutnya yaitu peringatan upacara sijaratam. Dalam perayaan upacara sijaratam, mempelai laki-laki dan pengantin perempuan harus mengambil 7 langkah dan setiap tapak memiliki arti dan tujuan. 7 langkah yang harus diambil pasangan yaitu: 1. Letakkan ujung depan jari-jari kaki Anda di atas batu. Terus yang kedua, oleskan minyak goreng di pangkal leher depan. Yang ketiga, letakkan sedikit beras di atas topi adat. Atau kemudian sisa-sisa berasnya ditaburkan. Yang keempat, ikat gelang manik-manik di sekitar pergelangan tangan mulai dari tangan kanan. Terus yang kelima, menggigit tangkin atau mandau. Yang keenam, panjarati laki-laki memberi makan pengantin wanita dan panjarati perempuan memberi makan pengantin pria. Yang ketujuh, panjarati laki-laki menyajikan minuman atau tuak untuk pengantin wanita dan panjarati perempuan melayani pengantin pria. Yang selanjutnya yaitu nasihat dan pedoman atau barandangi sijaratam. Saran dan pedoman. Panatua menyampaikan nasihat dan pedoman melalui lisan sastra atau lagu dan menggunakan bahasa kiasan yang bukan bahasa sehari-hari yang disebut baranangis. Baranangis sijaratam atau pengukuhan sastra pernikahan adat biasanya dilakukan oleh wanita. Ritual ini memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama ada pembukaan, terus yang kedua manyo-omba atau ritual alasan untuk menghindari kutukan, terus yang ketiga alat dangin sijaratam, palambaan mataso atau perjalanan matahari yang melambangkan perjalanan hidup berumah tangga seperti perjalanan matahari. Terus yang keempat, nasihat dan pedoman, yaitu 2 atau 3 penyanyi wanita muda yang profesional masing-masing menyanyikan satu bagian untuk mendapatkan yang baik dan suara merdu untuk regenerasi dengan menghindari kepunahan literatur. Terus yang selanjutnya yaitu upacara penutupan. Upacara penutupan diisi dengan yaitu menari sambil minum secangkir tuak dan makan kalame atau pulut atau yang kita sebut ketan. Terus yang selanjutnya yaitu acara untuk menutup tradisional pernikahan diakhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh pemimpin acara atau MC. Terus ada sedikit adat tambahan di Dayak Banuaka. Pernikahan adat Tamambaloh, dalam masyarakat adat Dayak Tamambaloh, perkawinan adalah acara khusus dalam siklus kehidupan di masyarakat karena melalui perkawinan, seorang anggota keluarga baru akan lahir sebagai ahli waris dan penerus. Pernikahan adalah sakral dengan upacara atau acara adat. Dengan tahapannya yaitu yang pertama adat Maloa. Dalam ritual ini bersama dengan orang tua, keluarga dan kerabat, pria menyampaikan niatnya kepada keluarga wanita untuk membentuk ikatan pernikahan dengannya. Dalam proses ini, itu benar diperbolehkan baginya untuk memiliki hubungan pracinta selama mereka dianggap dewasa. Terus yang kedua, sitajau custom. Kalau di Maloa sudah ada kesepakatan syarat yang dibuat dalam 2 keluarga, acara sitaju tradisional atau keterlibatan adalah langkah selanjutnya. Adat ijarati dan pengiriman hadiah pertunangan atau barang berharga adalah tanda adat sitaju atau pakaian untuk tunangan dan orang tuanya. Saat mengirimkan kain, penentuan hari atau tanggal acara pernikahan tersebut disaksikan oleh perangkat adat. Salah satu di antaranya adalah pemimpin adat, ketua adat atau tumenggung adat. Kemudian ikatan acara kedua pihak secara resmi dikatakan terikat oleh hukum adat sitaju. Yang ketiga, adat panyonyok. Dalam komunitas adat Dayak Tamambaloh, pernikahan dianggap sah hanya jika dilakukan sesuai ajaran agama, khususnya untuk agama Katolik. Selain dari perkawinan agama, juga dilakukan secara adat yang disebut adat manyauti dan membayar adat perkawinan.
Yang keempat, unjangan baike, laki dan taju atau perceraian. Dalam adat Dayak Tambalo dan hukum, perceraian merupakan sesuatu yang dianggap buruk karena perceraian membawa akibat buruk bagi suami yang bercerai atau istri dan sangat buruk bagi perkembangan mental anak yang orang tuanya bercerai. Oleh karena itu, adat dan hukum adat memberikan sanksi tegas berdasarkan penilaian pihak mana yang bersalah karena menyebabkan menginginkan perceraian. Terus yang kelima, pooan bainge atau custom pooan laki. Tindakan mengambil tunangan orang lain atau taju, istri atau bainge dan suami atau suseri dipanggil pooan. Tindakan merebut pooan ini biasa dilakukan oleh pria atau wanita yang tidak menikah atau yang sudah menikah, baik secara sukarela atau penyebab lain yang menyebabkan pooan. Kebiasaan pooan bainge atau pooan laki atau berangkat diterapkan pada tindakan ini. Itu penjelasan tentang pernikahan adat Dayak Tamembaloh